Siapa yang tidak kenal dengan Nikola Tesla? Di balik kisah hidupnya yang sangat inspiratif, kematian sang fisikawan bisa dibilang cukup tragis. Penyebab kematian Nikola Tesla sebenarnya merupakan penyakit umum. Namun, kondisi Tesla menjelang kematiannya itulah yang membuat kepergiannya dianggap tragis. Sebelum mengetahui penyebab kematian Nikola Tesla, mari kenali sosoknya dulu lebih jauh. Nikola Tesla lahir di Smilkan, Kekaisaran Austria yang sekarang disebut dengan Kroasia, pada 10 Juli 1856. Meski dibesarkan di Amerika Serikat, Tesla berasal dari keluarga keturunan Serbia. Ayahnya itu adalah seorang pendeta ortodoks, sementara ibunya itu tidak sekolah tetapi sangat cerdas. Setelah bersekolah di Rail School Karlstadt di Jerman, Tesla melanjutkan pendidikannya di Institut Politeknik di Graz, Austria. Nah, jadi Tesla yang pada dasarnya memang gemar belajar meneruskan studinya itu di Universitas Praha selama tahun 1870-an, geng. Tak lama setelahnya ia pindah ke Budapest sembari bekerja di Central Telephone Exchange. Jadi saat Tesla berada di Budapest inilah ide motor induksi pertama kali muncul di benaknya Tesla. Namun setelah beberapa tahun mencoba untuk mendapatkan minat pada penemuannya, Tesla justru memutuskan untuk meninggalkan Eropa menuju Amerika saat usianya menginjak 28 tahun. Jadi di Amerika, tepatnya di New York, Nikola Tesla sempat bekerja untuk Thomas Alva Edison. Namun kedua penemu tersebut memiliki latar belakang dan karakter yang cukup berlawanan, sehingga perpisahan pun tidak dapat dihindari. Nah, jadi setelah si Tesla ini berpisah dengan Edison, Tesla menunjukkan kehebatannya dengan menemukan konsep listrik bolak-balik atau AC, alternating current, yang biasa ini kita ketahui dengan listrik PLN lah ya istilahnya. Konsep ini bahkan membuatnya bersaing dengan konsep listrik searah DC atau arus searah ya yang ditemukan oleh Edison. Jadi dengan seiring berjalannya waktu, geng, Tesla semakin membuktikan kehebatannya dalam dunia sains dan teknologi. Ia melakukan berbagai eksperimen hingga berhasil menciptakan banyak penemuan-penemuan yang luar biasa, mulai dari pembangkit listrik, tenaga air, hingga rangkaian transformator resonansi yang dinamakan dengan Tesla Coil. Jadi dalam kurun waktu setahun saja, Tesla telah mampu membuat 30 karya yang dijadikan hak paten oleh dirinya. Trafo tegangan tinggi, remote control, dan motor listrik juga merupakan contoh dari kontribusi penemuan Nikola Tesla. Selain itu, Nikola Tesla juga melakukan serangkaian penelitian dan eksperimen tentang gelombang radio hingga berhasil membuat radio. Dia meneliti hal ini karena memiliki ketertarikan yang besar dengan radiasi elektromagnetik. Namun sayangnya Nikola Tesla gagal mematenkan radio dan akhirnya radio berhasil dipatenkan oleh si Marconi, sehingga kita mengenalnya sebagai penemu radio. Kegagalannya ini karena serangkaian musibah yang menimpanya pada tahun 1895. Laboratoriumnya dilahap habis oleh api, sehingga banyak catatan penemuannya yang ikut terbakar, termasuk catatan tentang radio. Jadi kita balik lagi ke penemuan si Nikola Tesla yang menyusul perpisahannya dengan Edison. Jadi Nikola Tesla itu mendirikan Tesla Electric Light Company, tetapi dia kesulitan dalam hal pendanaan. Pada tahun 1885, Tesla menerima suntikan dana, tetapi setelah usahanya berjalan, ia terpaksa keluar dari perusahaan. Setelah itu, Tesla kembali menerima dukungan untuk melakukan eksperimen yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhir 1887, Tesla telah mematenkan tadinya itu sekitar 30 penemuannya, namun tahun berikutnya ia diundang untuk menjadi pembicara di American Institute of Electrical Engineers. Penemuan-penemuan Tesla menarik perhatian George Westinghouse, yaitu salah satu pesaing utama si Edison. Westinghouse yang yakin sistem kelistrikan arus bolak-balik atau AC rancangan Tesla itu akan membawa terobosan di Amerika. Lalu dia membeli hak paten si Tesla. Hak paten atas sistem polifase Tesla yang terdiri dari dinamo, transformator, dan motor AC dibeli dengan uang tunai dan saham di Westinghouse Electric Company. Seiring dengan meningkatnya minat terhadap sistem AC, Tesla dan Westinghouse bersaing langsung dengan Edison. Bahkan untuk memenangkan hati banyak pihak,
Edison sempat melancarkan kampanye hitam agar minat terhadap sistem AC turun. Nah, jadi kan dia tuh kan sistemnya kan DC ya. Nah, jadi penemuan si Tesla yang AC itu dia mengambil jalan pintas untuk memenangkan hati banyak pihak itu supaya menggunakan sistem listrik DC. Nah, jadi untuk menghilangkan rasa takut akan arus bolak-balik yang ketika itu dikampanyekan berbahaya oleh lawannya, Tesla mengadakan pameran terbuka di laboratoriumnya. Jadi pada pameran tersebut, ia menyalakan lampu dengan membiarkan listrik mengalir melalui tubuhnya. Akhirnya teknologi Tesla tetap menang dan Westinghouse Corporation dipilih untuk menjadi mitra banyak perusahaan. Nikola Tesla merupakan seorang insinyur dan ilmuwan yang mempunyai puluhan penemuan. Namun banyak hak paten atas penemuan-penemuan besarnya yang dijual sehingga menjadi milik orang lain. Dan beberapa penemuan dari Nikola Tesla yang sangat terkenal yaitu sistem arus listrik bolak-balik atau AC, pembangkit listrik tenaga air, kumparan Tesla atau Tesla coil, osilator listrik, teknologi radar, teknologi sinar X, dan pengendali jarak jauh atau remote control, dan masih banyak penemuan-penemuan lainnya. Jadi dari sumber yang saya temukan, geng, penemu sekaligus fisikawan Nikola Tesla ini tak pernah tidur lebih dari 2 jam dalam sehari. Ia bahkan pernah selama 84 jam bekerja tanpa istirahat di laboratoriumnya. Nah, seperti ini geng, kalau seorang ilmuwan itu sudah terobsesi dengan karya-karyanya, bahkan ia sampai lupa tidur karena memang dia terobsesi. Dan di akhir hidup Tesla, pada tahun 1895, laboratorium Tesla di New York terbakar, menghanguskan uang dan peralatan eksperimennya yang berharga. Setelah sempat pindah ke Colorado Springs, Tesla kembali ke New York dan memulai proyek membangun sistem komunikasi nirkabel global untuk berbagi informasi dan menyediakan energi gratis. Dengan dana dari sekelompok investor termasuk raksasa keuangan JP Morgan pada tahun 1901, Tesla mulai mengerjakan proyek tersebut. Tesla membangun laboratorium dengan pembangkit listrik dan menara transmisi besar-besaran di sebuah situs di Long Island, New York, yang kemudian dikenal sebagai Wardenclyffe. Namun ketika dana menipis, keraguan muncul di antara para investor yang menyebabkan proyek terbengkalai begitu saja. Nah, jadi Tesla akhirnya bangkrut dan memilih menghabiskan hari-harinya di sebuah hotel di New York dalam kesendirian karena ia tidak pernah menikah. Tesla meninggal dunia pada 7 Januari 1943. Nikola Tesla ditemukan meninggal dunia akibat serangan jantung. Dia ditemukan sendirian di kamar rumahnya yang berada di daerah New York. Jasad Tesla baru ditemukan setelah 2 hari kematiannya. Penemuannya ini karena seorang pelayan mendorong pintu hotel yang bertuliskan "Jangan ganggu", lalu menemukannya dalam keadaan sudah mati. Sebelum kematiannya mengenaskan, Tesla sempat menulis surat untuk ibunya. Juga, surat ini sangat pendek, hanya berisi 2 kalimat, tetapi isinya begitu menyayat hati. "Saya berharap saya bisa berada di sampingmu sekarang, Ibu, untuk membawakanmu segelas air. Bertahun-tahun saya habiskan untuk melayani umat manusia, tidak membawa apa-apa selain hinaan." Nah, itulah dia cerita perjalanan seorang ilmuwan jenius, Nikola Tesla. Penemuannya boleh jadi merupakan salah satu penemuan paling revolusioner yang pernah ditemukan oleh umat manusia. Jadi gimana menurut pendapat kalian, geng, dalam melihat perjalanan hidup seorang Nikola Tesla dengan semua penemuan-penemuannya bagi kebaikan umat manusia di muka bumi ini? Silakan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.